Hai everybody. Hari ini kita nggak makan, kita nggak jalan-jalan. Hari ini kita akan bercerita saja mengenai traveling saya yang terakhir kemarin ke Makassar di bulan November. Di tahun ini saya itu terakhir traveling di bulan Januari, waktu itu ke Merauke. Habis itu COVID melanda. Tidak bisa sebebas sebelumnya untuk traveling ke sana sini. Sampai pada akhirnya kemarin dapat informasi kalau mau traveling itu yang bukan KTP Papua, khususnya Jayapura. Kalau mau keluar Jayapura itu kita akan dikasih sebuah surat untuk ditandatanganin menyatakan kita akan kembali ke Jayapura itu 1 tahun kemudian. Nah, karena saya masih kerja di sini, jadi ya sudah, saya di Jayapura aja, saya nggak kemana-mana gitu. Sampai di bulan November kemarin pertengahan katanya tidak seketat yang kemarin-kemarin itu, asalkan kita punya surat pengantar dari perusahaan tempat kita kerja dan rapid test. Jadi saya langsung jalan-jalan, pengen banget traveling gitu sudah. Badannya pegel-pegel, jadi badannya ini pegel kalau nggak jalan-jalan. Kalau jalan-jalan badan saya nggak pegel. Oke, langsung ke intinya adalah mengenai traveling itu sendiri gitu. Jadi saya tanya sana sini. Suami teman saya sering keluar kota, tapi kan satu dia pegawai negeri, dua ya KTP Papua gitu. Jadi setelah dicari tahu, dapatlah detailnya bahwa yang diperlukan cuma satu, surat pengantar dari tempat bekerja, petasan, dua, rapid test, dan yang ketiga e-hack. Nah, saya jelaskan. Yang pertama adalah rapid test. Rapid test itu katanya berlaku selama 14 hari seperti yang tertulis di sini. Itu dia 14 hari berlakunya. Jadi detail kita itu akan diisi. Kita perlu ke klinik, pasti ke klinik kita menyerahkan KTP kita, lalu di rapid. Jadi rapid test itu ada dua, ada ambil darah, ada yang ambil darahnya di sini. Kemarin saya ngambil di sini, lalu kita nunggu setengah jam lebih kurang, 1 jam lebih kurang gitu. Karena katanya ini berlaku selama 14 hari, jadi saya berangkatnya itu tanggal 20 saya berangkat tanggal 26, tanggal 25 pagi saya rapid test. Nah, begitu kita rapid test, nanti di rapid test dapat hasilnya, lalu ke bandara. Begitu sampai di bandara, kita akan ditanya rapidnya ada, terus ditanya yang kedua ada e-hacknya juga. E-hack ditanya gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai e-hack ini. Begitu sampai di bandara, kita akan ngantri. Dan di sini kita akan dikasih cap begini nih. Nah, ini capnya ini dikasih sama mereka di bandara Sentani, bandara manapun kalian berasal gitu. Oke, begitu dicap, lalu ditanya mengenai e-hack. Nah, e-hack ini mereka punya aplikasinya, cuman waktu saya itu aplikasinya itu dia agak-agak susah. Jadi aplikasi itu nggak keluar yang mau diisi gitu. Teman saya bilang lebih baik isi langsung ke websitenya. Jadi saya langsung ke website, lalu nanti kita akan ada detailnya. Kalau yang sudah sering keluar negeri, mungkin ini bisa saya bilang kayak immigration card gitu. Jadi perlu diisi tujuannya kemana gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan selain detail kita, nomor KTP, handphone, datang dari bandara mana, alamat kita di tujuannya di mana. Karena saya waktu itu nginap di hotel, jadi saya bikin alamat hotel itu. Dan di situ juga ada beberapa pertanyaan yang perlu kita isi, yaitu keluhan sekarang, demam, batuk atau pilek, sesak napas, badan lemah, diare, kejang, kaku kuduk, mata memerah, mata menguning, kulit ruam, kemerahan, dan lainnya. Nah, begitu kita isi, nanti akan ada seperti ini.
ini harus kita serahkan di bandara. Jadi rapid sama e-hack diserahkan, nanti kita disuruh untuk check-in. Karena saya takut antrian akan panjang, penerbangan saya jam 12:30, jam 9 saya sudah di bandara. Karena data-data saya lengkap, cuma butuh waktu 3 menit buat saya melewati semuanya. Agak lebih baik, lebih cepat di sana daripada telat. Saya terbang deh ke Makassar. Sampai di Makassar, begitu sampai di Makassar akan dicek si hasil rapid kita tadi, akan dicek. Lalu ini juga akan diminta. Kalau ada aplikasi kita tinggal scan barcode-nya. Kalau enggak, ya kita serahkan ini. Nanti ada yang di scan sama mereka. Lalu kita bebas deh jalan-jalan keliling Makassar. Waktu baliknya ke Jayapura. Penerbangan saya itu jam 4.40 pagi, tapi seperti biasa sebelum pandemi pun saya suka banget ke bandara lebih cepat. Jadi pada waktu itu saya jam 2 sudah ada di bandara, 2 lewat dikit saya sudah ada di bandara. Tapi kali ini memang lebih chaos sedikit karena orang sudah ngantri tapi petugas belum ada. Disuruh ngantri lagi, jam 2 lewat ngantri, katanya akan dimulai dari penerbangan paling dekat. Syukurnya penerbangan paling dekat waktu itu adalah yang ke Jayapura, jadi kami bisa langsung masuk, dicek lagi sama mereka data-data kita. Nah, tadi kan saya sudah berangkat dari Jayapura, saya isi. Pada waktu mau kembali ke Jayapura, saya harus isi lagi hal yang sama, tapi ini saya tujuannya dari mana? Tujuannya kemana? Jadi di hotel, saya harus bikin alamat hotel itu dan alamat saya di Jayapura. Terus ini nanti dilihat lagi sama mereka sama hasil rapid. Nah, ini tadi kan ini berlaku selama 14 hari. Jadi nanti di sini sama mereka akan di stempel lagi. Jadi nggak usah print lagi atau nggak usah rapid lagi. Lalu ini diserahkan. Jadi sudah bebas. Masuk baru check-in. Nah, waktu check-in ada sedikit kendala. Pas giliran saya ditanya hasil swabnya mana, saya bilang nggak ada informasi. Saya bilang tidak ada informasi dari awal bahwa ada swab test. Yang diinformasikan adalah rapid saja. Kata petugasnya kalau memang bukan KTP Papua harus ada swabnya. Kalau tidak bisa terbang ke Papua. Saya jelaskan bahwa saya ada urusan pekerjaan ke Makassar, ada surat pengantar dari perusahaan tempat saya kerja, terus hasil rapid dan juga e-hack-nya. Saya disuruh disuruh masuk ke office-nya penerbangan itu. Saya disuruh tanda tangan sebuah dokumen. Saya lupa apa isi dokumennya, tapi salah satu yang pasti di situ menyebutkan nanti kalau saya tidak diterima di Jayapura, saya bersedia kembali ke Makassar atas biaya sendiri. Karena ngantuk, kurang tidur, dan juga biar itu semua selesai, saya tanda tangan aja. Begitu sampai di Jayapura, diserahkan kembali ini semua aman. Mereka tidak ada minta swab, jadi saya aman. Saya bisa sampai di tempat saya tinggal ini dengan bahagia. Walaupun selama ngantri itu walaupun selama penerbangan dari Makassar ke Jayapura dan selama ngantri mau keluar dari bandara itu saya deg-degan banget, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Dan sekarang saya dengar kembali lagi agak sedikit diperketat, khususnya mau tahun baru ini. Jadi bersyukur di 2020 ini saya masih bisa traveling 2 kali, di awal tahun dan di akhir tahun. Itu sudah cukup. Jadi bagi kalian yang mau melakukan perjalanan selama pandemi ini, alangkah baiknya memang disiapkan semuanya terlebih dahulu. Cari tahu kemana tujuan kalian, maksudnya cari tahu apa yang diperlukan ke tempat tujuan kalian, supaya nanti kalian tidak perlu berlama-lama di bandara gitu. Karena saya lihat beberapa beritanya ada e-hack-nya, oh tidak ada, oh bapak ibu di sini terlebih dahulu, download terlebih dahulu. Jadi petugasnya juga ada kerjaan tambahan, membuat antrian
lebih panjang dan juga membuat kita juga sedikit lebih sebel kali ya, karena banyak yang harus dikerjakan di bandara. Dengan persiapan seperti ini kita lebih lebih lancar aja semuanya. Jadi kalau kalian punya saudara, teman, apalagi orang tua khususnya yang mau berangkat, tolong dibantu banget disiapkan dokumen-dokumennya supaya mereka tidak tertahan di bandara. Apalagi kalau handphone mereka tidak menunjang untuk mendownload atau mereka tidak punya paket untuk mendownload. Siapkan dengan ngeprint seperti ini juga akan sangat membantu sekali, petugasnya juga jadi nggak banyak kerjaannya. Itu dia cerita saya mengenai traveling di masa pandemi ini. Jadi semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa traveling kemana-mana, kapan saja. Ketika ada promo kita nggak perlu was-was. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aloha!